Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingun alatai, salam sajud karena malimpang. Adil Katalino Bashir Amin Kas Aruga Basengat Kajubata. Arus. Perkenalkan, nama saya Loviana Putri Prasetyo sebagai moderator dalam presentasi mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang berjudulkan Sanksi-sanksi dalam Hukum Administrasi Negara. Saya dari kelompok 17 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama bernama Loviana Putri Prasetyo, yang kedua Dinia Cynthia Ningrum, yang ketiga Verina Anastasia. Langsung pada pengertian. Pengertian dalam hukum administrasi negara yaitu adalah mendefinisikan sebagai tindakan yang dikenakan terhadap pelanggaran norma hukum oleh individu atau entitas. Henry Campbell Black misalnya mendefinisikan sanksi sebagai bagian dari hukum yang bertujuan untuk menegakkan aturan melalui hukuman atas pelanggaran atau penghargaan atas ketaatan. Selanjutnya, 3 jenis-jenis sanksi. Yang pertama adalah sanksi administratif seperti pencabutan izin, denda administratif atau pembekuan kegiatan. Yang kedua adalah sanksi perdata, biasanya dalam bentuk tuntutan ganti rugi. Yang ketiga adalah sanksi pidana yang melibatkan hukuman penjara atau denda. Tujuan penerapan dari sanksi ini adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap norma hukum, menjaga keteraturan sosial, serta meminimalkan dampak negatif akibat pelanggaran. Tentang asas-asas dalam penerapan sanksi. Yang pertama adalah asas proporsionalitas, yaitu hukuman yang harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua adalah asas legalitas, bahwa sanksi harus didasarkan pada peraturan yang berlaku. Yang ketiga adalah asas due process, memberikan hak kepada pihak yang dikenakan sanksi untuk mengajukan keberatan atau banding. Dalam sanksi hukum administrasi negara ada beberapa karakteristik yang digunakan. Yang pertama adalah bersifat memulihkan atau reparatoir. Yang kedua adalah tidak bersifat pidana. Yang ketiga bertujuan mengembalikan pada kondisi semula atau sesuai aturan. Yang keempat, dijatuhkan oleh pejabat atau badan administrasi negara. Yang kelima, tidak memerlukan proses peradilan pidana. Baik, sekarang kita masuk ke dalam contoh kasus mengenai sanksi-sanksi hukum administrasi negara. Contoh yang pertama, sanksi administrasi dalam perpajakan. Poin yang pertama, keterlambatan pelaporan SPT atau surat pemberitahuan akan dikenakan denda administrasi. Yang kedua, kurangnya bayar pajak akan dikenakan bunga tambahan. Yang ketiga, wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan kebenaran akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Contoh yang kedua, sanksi dalam perizinan lingkungan hidup. Contoh kasus dari Kementerian Lingkungan Hidup. Perusahaan PT Newmont Nusa Tenggara pernah dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan pembekuan izin lingkungan karena dugaan pencemaran lingkungan. Pencabutan izin lingkungan bagi perusahaan yang melanggar standar baku mutu lingkungan. Contoh yang ketiga, sanksi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Poin yang pertama, pemberhentian kepala daerah melalui sanksi administrasi jika terbukti melakukan pelanggaran administratif. Yang kedua, pemberhentian beberapa kepala daerah karena tersandung kasus korupsi atau penyelenggaraan administratif lainnya. Contoh yang keempat, sanksi administrasi dalam ketenagakerjaan. Poin yang pertama, perusahaan yang melanggar ketentuan ketenagakerjaan dapat dikenakan sanksi administratif. Misalnya, tidak membayar upah minimum, tidak memberikan jaminan sosial, atau melanggar aturan keselamatan kerja. Yang kelima, sanksi dalam bidang pertanahan. Pembatalan sertifikat tanah yang didapatkan secara tidak sah. Contoh kasus, pembatalan sertifikat tanah
yang diterbitkan secara melawan hukum oleh pejabat pertanahan. Contoh yang keenam, sanksi administrasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pembekuan atau pencabutan izin usaha bagi penyedia barang atau jasa yang melakukan pelanggaran dalam tender pemerintah. Misalnya, kasus penyelenggaraan dalam proses tender yang melibatkan sanksi administrasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Sekian dan terima kasih.